semua, apa kabar? Pada kali ini saya yang bernama Yuris akan menjelaskan tentang bahasa osing. Bahasa osing merupakan bahasa daerah yang berasal dari Banyuwangi. Kata osing itu artinya tidak. Kosakata osing sendiri lumayan produktif dalam komunikasi masyarakat Banyuwangi untuk berbagai macam ekspresi. Untuk ekspresi heran itu menggunakan kata osing juga. Contohnya begini, using kari ayu lari, misalkan begitu ya. Untuk ekspresi marah juga menggunakan using. Using tahu sih kari nam. Bahasa daerah merupakan bahasa yang menjadi perekat antar saudara, antar bangsa di sebuah daerah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1881, Van der Top, seseorang bangsawan Belanda, menyusun sebuah naskah bahasa osing. Dari sini diketahui asal-usul sejumlah kata atau kosakata. Kemudian pada tahun 1919, Noto Diningrat selaku Bupati Banyuwangi menyusun risalah. Pada tulisannya dikatakan bahwa bahasa osing sangat berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada kata dan kosakata, bahkan pada ucapannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa osing bukanlah sebuah dialek, namun bahasa asli daerah Banyuwangi. Kemudian berikut penjelasan lebih lanjut dalam bahasa osing. Sistem ucap atau sistem fonologi dari bahasa osing memiliki beberapa sistem. Yang pertama ada diftong I untuk vokal I. Seperti contoh api dalam bahasa osing yaitu genai, tapi tulisannya geni. Karena berakhiran I, akhirnya pengucapannya berbeda menjadi genai. Kemudian yang sistem yang kedua adanya diftong au untuk vokal U. Seperti contoh yaitu begitu. Begitu dalam bahasa osing artinya begitu gedigau. Nah, tetapi tulisannya gedigu karena ada huruf U di belakang, akhirnya dibaca gedigau. Terus ada abu. Abu dalam bahasa osing menjadi awau, tetapi tulisannya awu, awu. Kemudian sistem yang berikutnya yaitu lafal konsonan berakhiran K. Seperti contoh dalam bahasa osing yaitu apik. Apik dalam bahasa Indonesia yaitu bagus. Karena lafal konsonan K itu mengalami konsonan hambat velar. Apik, seperti terhambat, bukan? Kemudian sistem yang berikutnya yaitu konsonan glotal. Seperti contoh berikut ini. Seperti kata piro menjadi piro. Piro itu berapa. Kemudian sistem yang terakhir yaitu mengalami palatalisasi. Palatalisasi Y dalam bahasa osing kerap muncul pada leksikon yang mengandung ba, ga, da, wa. Seperti
bapak menjadi biapa. Biapa itu arti ke dalam bahasa Indonesia menjadi ayah. Kemudian ada lagi Banyuwangi menjadi Bianyuwangai. Karena memiliki dua sistem, ya akhirnya begitu. Bianyuwangai memiliki palatalisasi Y pada ba dan adanya diftong ai dalam akhiran i. Banyuwangi, Bianyuwangai. Kemudian untuk varian bahasa osing memiliki banyak kesamaan dan memiliki kosakata bahasa Jawa kuno yang elok didengar. Agar lebih paham, perhatikan penjelasan dari Pak Hasan Basri selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Osing Kabupaten Banyuwangi. Berikut penelitian Pak Suparman Heru Santoso yang mengatakan bahwa bahasa Osing itu memisahkan diri dari bahasa Jawa kuno itu pada tahun 1114. Nah, jadi awal sekali 1114 itu Majapahit masih belum berdiri. Di sini itu bahasa Osing itu sudah berkembang, sudah memisahkan diri dari bahasa Jawa kuno. Artinya dengan demikian orang Osing atau bahasa Osing itu adalah tumbuh secara alamiah di tanah ini, di tanah Belambangan ini, dengan mengikuti berbagai dinamika perkembangan. Setelah melihat penjelasan dari video sebelumnya, saya akan mengajak pemirsa semua untuk melihat dan menonton video berikut ini. Saksikan. Saiki Semilutra kanthi water kabiyahan bangunan kang abot-abot iku wis dialane sorok riko kadung kurang hati-hati montor glempang bisa iki ketrek kok. Oh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.